Salam sejahtera, salam sehat, salam jumpa kepada saudara-saudara dimanapun berada. Kembali bersama dengan saya Pendeta Henry Victory Sihasale di program digital Hikayat dan Syafaat Jumat 3 September 2021. Dipersembahkan oleh GPIB Jemaat Mahkota Hayat Pamekasan dan Jemaat Pancaran Kasih Kali Angat Pulau Madura, Jawa Timur. Saudara-saudara dimanapun berada, dalam program Hikayat dan Syafaat Jumat ini, kita akan melengkapi perenungan kita akan firman Tuhan dalam beberapa hari ini terkait dengan bacaan-bacaan Alkitab yang ada di Sabda Bina Umat GPIB. Kita akan melengkapinya dengan sebuah hikayat, dengan sebuah cerita yang kiranya oleh pimpinan Roh Kudus akan mendalami perenungan yang terus kita hidupi dalam perjalanan kita di dunia ini. Mari sebelumnya kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah karena Engkau telah menolong kami dalam kehidupan ini dan membuat kami dimampukan oleh-Mu Tuhan untuk menerima sabda-Mu dan merenungkannya. Dan pada kesempatan ini kami akan berbagi hikayat dan kiranya melalui hikayat ini Tuhan, perenungan akan firman-Mu senantiasa melengkapi bahkan melimpahi kami dengan hikmat Tuhan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Ampuni salah dan ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang kehidupan suatu bangsa atau kehidupan manusia dan masyarakat di dunia ini dalam mengikuti kehendak Tuhan itu sangat luas. Dan memang tidak semuanya hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ada perlawanan demi perlawanan, ada tantangan, ada hambatan yang semuanya juga muncul dari kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam perilaku bermasyarakat, dalam perilaku zaman. Sehingga itu membuat kita seringkali tidak peka bahwa semuanya itu sebenarnya punya unsur-unsur untuk melawan kehendak Tuhan. Nah, pada kesempatan ini, saya akan berbagi hikayat kepada saudara-saudara semua tentang seorang pertapa yang bernama Telemakus. Dia hidup di abad keempat Masehi, sekitar tahun 380 sampai 390-an Masehi. Namanya adalah Telemakus. Telemakus adalah seorang pertapa yang memutuskan meninggalkan kehidupan duniawinya dan pergi menyendiri di padang gurun untuk berdoa. Ia bermeditasi dan berpuasa, karena dengan itu dia yakin bahwa ia akan semakin dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, suatu hari ketika ia bangun dan berlutut, tiba-tiba datang hikmat kepadanya, sehingga ada sebuah kesadaran bahwa hidupnya ternyata bukan didasarkan pada penyangkalan diri, bahwa selama ini ia pergi ke padang gurun, menyendiri, ia berdoa, ia bermeditasi dan berpuasa, ternyata semua itu ia sadar bahwa bukanlah suatu penyangkalan diri, melainkan lebih pada suatu kasih yang egois kepada Allah. Ia sadar bahwa jika ia mau melayani Allah dalam hidup di dunia ini, maka ia harus melayani manusia. Yang dimaksud melayani manusia di sini adalah dia harus membawa kehendak Allah sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan manusia. Padang gurun bukanlah ladang pelayanan untuk Allah. Dan dia melihat bahwa kota-kota di sekitarnya yang syarat dengan dosa, itulah yang membutuhkan kehadiran pelayan Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, Telemakus berdiri. Dia selesaikan pertapaannya, semedinya, dan dia memutuskan untuk meninggalkan padang gurun dan pergi ke kota terbesar pada masa itu, yaitu pada abad keempat Masehi, tahun 380-390.
Ia pergi ke kota terbesar, yaitu Roma, ibu kota Kekaisaran Romawi. Ia berjalan melalui darat dan laut untuk tiba di kota yang pada saat itu sudah menjadi kota Kristen. Ya, tahun 313 Kaisar Konstantinus, Kaisar Roma, memutuskan bahwa agama Kristen adalah agama resmi. Sehingga seluruh kekaisaran Roma, apalagi ibu kota Roma, yaitu ibu kota Romawi, itu kota Roma, pun marak oleh kekristenan, penuh oleh kekristenan. Jadi ketika Telemakus masuk ke dalam ibu kota Romawi, sudah mayoritas masyarakatnya adalah orang Kristen. Mereka bukan lagi masyarakat yang berduyun-duyun ke kuil dewa-dewi membawa ibadah atau persembahan. Tetapi mereka adalah masyarakat yang berduyun-duyun pergi beribadah ke gereja dan membawa persembahan ke gereja. Namun saudara-saudara, meski sudah menjadi Kristen, ada kebiasaan yang belum hilang. Ya, kebiasaan yang sudah ada sebelum mereka menjadi Kristen, yang terus berlanjut di saat mereka sesudah jadi Kristen. Jadi belum hilang kebiasaan itu di penduduk Roma. Apakah kebiasaannya? Kebiasaan itu adalah menyaksikan pertarungan gladiator, di mana manusia saling bertarung, sesama manusia saling membunuh. Dan tidak hanya dengan manusia, mereka juga bertarung dengan hewan buas. Siapa yang mati, siapa yang mampu membunuh, dialah yang menjadi keluar sebagai pemenangnya. Nah, saudara-saudara, Telemakus tiba di Roma bertepatan dengan perayaan kemenangan seorang jenderal atas pemberontakan suku-suku bangsa di Eropa. Dan karena kemenangan itu, jenderal tersebut merayakannya dengan berpawai keliling ibu kota Romawi, kota Roma, bersama kaisar. Dan puncak dari pawai kemenangannya adalah stadion besar yang mana orang penuh di dalamnya untuk menyaksikan pertarungan gladiator. Pada masa lalu, sebelum kota Roma jadi Kristen, orang Kristenlah yang dijadikan mangsa bagi para gladiator dan hewan-hewan buas dan dipertontonkan. Tapi setelah Roma menjadi kota Kristen, maka yang menjadi gladiator adalah para tawanan perang. Stadion telah dipenuhi oleh 80.000 orang untuk menyaksikan pertarungan yang menegangkan. Para gladiator sudah bersiap dan memasuki arena, serta sebelum mereka bertarung, mereka berdiri tegap menghadap kaisar, berbaris dan memberi salam kepada kaisar. Hormat kaisar, kami yang akan mati ini menghormatimu selalu. Setelah melakukan itu, maka para gladiator mengambil posisinya masing-masing, mengambil kuda-kuda, dan perkelahian pun segera berlangsung. Bunyi senjata terdengar nyaring, keringat dan darah membasahi tubuh para gladiator. Telemakus yang berada di antara 80.000 orang terkejut bukan main. Dia berpikir, ini manusia yang baginya Kristus telah mati, mengapa ternyata saling membunuh dengan tujuan untuk menghibur orang-orang yang mana orang-orang tersebut adalah orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus atau orang Kristen. Tidak habis pikir. Akhirnya Telemakus pun bangkit dari kursinya. Ia bergegas lari ke arah arena dan melompati pagar pembatas serta berdiri di tengah-tengah gladiator yang sedang bertarung. Untuk seketika, para gladiator itu berhenti. Mereka menghentikan pertarungan karena ada Telemakus di tengah-tengah mereka. Namun, 80.000 orang yang memenuhi stadion tersebut berseru dengan keras, serentak, berkata, lanjutkan pertandingan. Lalu para gladiator itu mendorong Telemakus keluar dari arena dan mereka melanjutkan pertarungan. Telemakus yang bangkit lagi, bangun
Setelah didorong, sekali lagi ia berlari dan menerobos pagar pembatas untuk kembali ke arena. Para penonton yang kesal dengan ulah Telemachus mulai melempari dia dengan batu. Dan para penonton beramai-ramai bersorak, meminta kepada para gladiator itu untuk membunuh Telemachus dan membuangnya keluar arena. Mendengar seruan penonton tersebut, komandan gladiator memberikan perintah. Sebilah pedang dihunuskan oleh salah satu gladiator dan ditikamnya ke tubuh Telemachus. Seketika itu juga Telemachus jatuh bersimbah darah dan tak lama kemudian ia mati. Dengan darah yang tertumpah dari tubuh Telemachus, 80.000 orang di stadion itu tiba-tiba terdiam. Mereka terguncang karena sadar bahwa ada orang suci yang mati dengan cara mengenaskan demi memuaskan nafsu mereka, demi menghibur mereka yang melihat manusia saling bertarung sampai mati. Dari 80.000 orang itu, satu persatu berdiri dan meninggalkan kursinya dengan merasa terguncang. Pertandingan pun berakhir. Dan sejak saat itu, tidak ada pertarungan gladiator lagi di kota Roma. Saudara-saudara, setelah peristiwa itu, ada seorang rohaniawan yang berkata, Telemachus, kematianmu lebih berfaedah bagi manusia daripada kehidupanmu. Dengan kehilangan hidup, engkau telah melakukan lebih banyak dari apa yang pernah dilakukan olehmu saat hidup menyendiri di padang gurun. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah Telemachus ini memberikan satu gambaran, pandangan bagi kita bahwa kehidupan yang kita miliki yang merupakan anugerah Allah bukanlah hidup untuk disimpan bagi diri sendiri, tetapi hidup ini untuk dipergunakan sebagai saluran kasih Allah untuk dihadirkan secara nyata di tengah-tengah dunia. Semuanya itu demi kemuliaan nama Tuhan. Belajar dari Telemachus, kita belajar bagaimana membawa, mengarahkan, dan menggunakan hidup kita menjadi alat Tuhan untuk menghadirkan kasih cinta Tuhan, keadilan dan kebenaran Tuhan nyata ada di bumi seperti di sorga. Demikianlah hikayat pada saat ini, yaitu tentang Telemachus, seorang pertapa, seorang suci yang kematiannya memberikan manfaat jauh lebih besar bagi kehidupan umat manusia di bumi ini ketimbang kehidupan Telemachus di padang gurun. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah bersama merenungkan apa yang telah menjadi firman-Mu bagi kami, tentang apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami dalam kehidupan yang Kau anugerahkan. Dan melalui hikayat ini Tuhan, kiranya Engkau berkenan agar Roh Kudus menuntun untuk kami senantiasa membuka hati, pikiran, dan hidup kami untuk mempersembahkan diri kami dan kehidupan kami sepenuhnya hanya kepadamu Tuhan. Untuk membawa kehidupan kami sepenuhnya dengan penuh sukacita dan kerelaan. Untuk menjadi alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, dalam syafaat ini Engkau telah membuka hadirat-Mu untuk menerima permohonan kami. Berkatilah ya Tuhan kehidupan kami. Tuhan tolong pelihara kami dan keluarga kami. Lindungilah kami dan sertai kami Tuhan dalam menjalani hidup ini. Dan mampukanlah kami untuk menghadapi tantangan, tekanan, persoalan, dan pergumulan kehidupan. Berikanlah kami hikmat Tuhan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Berkatilah kami dan keluarga kami Tuhan. Berkatilah dalam kasih-Mu. Berkatilah gereja-Mu Tuhan, persekutuan di mana kami ada dalamnya.
Berkatilah masyarakat di mana kami juga menjadi bagian di dalamnya. Juga berkati seluruh umat manusia Tuhan. Bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, Tuhan berkati mereka dengan hikmat-Mu, agar dapat mengelola segala sesuatu yang dipercayakan kepada mereka untuk kebaikan. Mereka mengelolanya dengan benar, dengan jujur dan tulus, untuk keadilan, kesejahteraan, dan perdamaian. Bersungguh-sungguh nyata di negeri, di bumi Indonesia, bumi pertiwi. Tuhan berkati kami semua, para tenaga kesehatan, dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan lindungi dan sertai mereka. Berkati sistem pelayanan kesehatan kami ya Tuhan, dan berikanlah kami hikmat dan seluruh umat manusia untuk sungguh-sungguh berdisiplin dalam kehidupan dan pola perilaku yang kiranya efektif untuk meminimalisasi penyebaran virus COVID-19. Tuhan tolong kami bawa syafaat ini juga kepadamu Tuhan, agar Engkau berkenan untuk menggugurkan virus ini dari tengah-tengah kehidupan kami, agar pandemi ini segera berlalu, dan Tuhan berikanlah kami kemampuan untuk menghadapi dampak-dampak di bidang-bidang kehidupan yang lain akibat adanya krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19. Berikan kami kekuatan dan hikmat-Mu ya Tuhan, agar dapat menguasai diri kami, dan kami boleh tetap senantiasa mewarnai kehidupan di dunia ini dengan tantangan dan pergumulan ada di dalamnya Tuhan, dapat mewarnai dengan kuasa-Mu, dengan kasih dan kebenaran dan keadilan-Mu. Berkatilah saudara-saudara kami yang sakit, pulihkan dan sembuhkan mereka. Berkatilah saudara-saudara kami yang berduka, hiburlah dan kuatkanlah mereka. Terima kasih ya Tuhan, bagi kesempatan kami untuk boleh bersama merenungkan firman Tuhan melalui hikayat, dan bersama menaikkan permohonan dalam syafaat ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, saya mengucap syukur dan berdoa. Amin. Demikianlah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hikayat dan syafaat Jumat pada tanggal 3 September 2021. Sampai jumpa dalam program berikutnya. Jangan lupa Selasa ada Alkitab, dan Jumat ada hikayat dan syafaat Jumat. Salam sehat, salam sejahtera kepada saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Salam untuk keluarga.